Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman sekalian, rekan saya Ebi, Bapak Suli Daim. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita di sini bisa bertemu kembali masih di program yang sama, di channel yang sama, yakni apa itu Mas Ebi programnya? Wage Muda Bicara. Iya. Dan di sini pada kesempatan malam hari ini kita kedatangan tamu kembali yang luar biasa. Kita akan mencoba untuk mengulas suatu hal yang sekarang ini sedang cukup rame ya kayaknya Mas Ebi ya. Rame banget. Iya. Soalnya dua organisasi besar sudah berstatement yang cukup apa ya? Ini sangat serius banget gitu. Betul. Ini menjadi kondisi bangsa kita saat ini. Benar sekali. Iya. Dan di sini kita tentunya sebelum kita mulai kembali teman-teman sekalian sekedar mengingatkan juga bersama, termasuk saya juga mengingatkan atas diri saya secara pribadi tentang tetap mari kita sama-sama untuk bisa menjaga protokol kesehatan kita bersama-sama. Kita sama-sama sehat, kita sama-sama bisa melaksanakan aktivitas agar kedepannya kita bisa tetap untuk beribadah, beraktivitas yang produktif, tetap masih dalam protokol kesehatan yang sudah disesuaikan atau dianjurkan oleh pemerintah. Dan di sini kita host, terus kemudian ini pembicara juga tetap masih menggunakan protokol kesehatan. Kita menggunakan face shield. Iya. Seperti kayak pelindung di TV ya? tamang iya, seperti kayak di TV, benar banget. Ya oke. Keren. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Suli. Walaupun ini sebenarnya acara cangkrukane wong ranting ya. Cuman nggih damel pembelajaran buat kita sama-sama sharing, kita sama-sama belajar di sini mempelajari tentang ya kembali mendiskusikan juga sebenarnya apa sih yang sedang terjadi dalam kehidupan kita saat ini. Kalau kemarin kita kedatangan tamu yang luar biasa dari komandan wilayah Kokam, komandan wilayah Kokam Al Muslimun. Sekarang juga kedatangan juga orang wilayah juga. Iya, dari sama-sama dari Provinsi Jawa Timur, yakni Bapak Suli Daim. Kita beri aplaus dulu buat Pak Suli Daim, luar biasa. Ini sepi banget ya? Mana ya? Oke. Iya. Oke. Bicara beliau adalah sangat luar biasa ya. Iya. Muhammad di Jawa Timur ini sangat, kalau bahasa anak sekarang itu famous banget. Karena apa? Beliau juga manajer dari PSHW Jawa Timur. Luar biasa, mantap. Itu sepak bola klubnya Muhammadiyah yang masuk Liga 2 kalau nggak salah. Iya, bener banget. Masya Allah. Luar biasa. Bahkan mohon maaf kalau ini klubnya Sidoarjo sendiri juga, waduh ini juga masih di Liga 3. Di Liga 3 malahan, Allahu Akbar ya. Ini PSHW juga representasi daerahnya di Sidoarjo Pak ya, kalau daerahnya. Home base-nya di Sidoarjo. Home base-nya di Sidoarjo. Iya. Dan juga Pak Suli ini adalah Ketua Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik PWM Jawa Timur. Pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Timur. Iya. Dan topik apa sih hari ini kok kelihatannya serius banget dan kayak kita kayak Deddy Corbuzier ya. Setiap ada konflik dan sebagainya, saya ngumpul ya. Kita ambil momen gitu ya. Iya, betul. Karena soalnya ini kita ngomongin kondisi bangsa ini nih. Yes. Kondisi negara, kondisi umat, ini kan memang sekarang jadi pembahasan kita pada setiap pertemuan yang kemarin pun juga gitu. Sekarang pun karena sekarang lagi rame kondisi kebangsaan di tengah pandemi, ternyata pemerintah tetap masih ngotot untuk tetap melaksanakan agenda ini pemilihan umum. Yes. Juga jadi tetap masih. Ini Pak Suli sudah. Ini sudah bicara apa ya? Ini kita harus kulik banget ini ya. Dan topik kita malam hari ini adalah polemik pilkada di masa pandemi. Iya. Langsung kita hadirkan pembicara yang sangat cocok untuk mendalami topik pada malam hari ini, yaitu Pak Suli dari Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik PWM Jawa Timur. Oke. Iya.
apa ini? Kita Iya. tanya apa ini? Gimana? Sebentar. Jadi, ya. Terima kasih. Ini luar biasa ya, apa anak muda yang kemudian ada ruang untuk apa berinteraksi, berdiskusi di dalam persoalan kebangsaan ya. Karena sampai saat ini kita juga melihat gerakan-gerakan anak-anak muda kita ini sudah digantikan oleh bapak-bapaknya. Iya. Jadi malah mak-mak yang aktif ya. Iya, malah mak-mak yang aktif, kemudian juga bapak-bapaknya yang kemudian berurusan dengan polisi ya. Padahal ketika tahun 98 itu kan justru anak muda yang ada di garda depan sebagai agen perubahan anak-anak muda itu. Tapi faktanya sekarang ini anak muda sudah sibuk dengan urusan bangku sekolahnya masing-masing ya. Ya. Ini kan problem yang sesungguhnya bagi kita cukup prihatin ya. Keterpanggilan terhadap persoalan kebangsaan ini seakan-akan abai mereka itu. Ya, tapi ini anak-anak di Wage ini anak muda yang kemudian punya ide untuk kemudian mencoba memberikan masukan-masukan pada persoalan-persoalan kebangsaan, patut kita apresiasi dan kita beri nilai 10 itu untuk. Alhamdulillah. Semoga kita tetap bisa konsisten ya Mas Ebi ya. Ini karena persoalan ini ya tanggung jawab kita bersama jadi. Iya. Kalau kemudian kita berbicara sekarang ini persoalan pilkada dan kemudian persoalan pandemi yang kapan berakhirnya ini menjadi persoalan yang cukup serius ya. Tadi Mas Ebi kan sudah menyampaikan bahwa organisasi ormas besar di negeri kita ini dan kedua ormas ini juga lahir sebelum bangsa kita ini lahir. Ya. Mereka sudah memberikan masukan kepada pemerintah bahwa pilkada ini harus ditunda sampai kemudian pandemi ini memungkinkan untuk kemudian pengumpulan massa ini bisa dilakukan. Jadi ini menjadi persoalan tersendiri kalau kemudian pemerintah ini menganggap dengan menerapkan protokol kesehatan, tapi tidak ada jaminan kepada ya, pemilih atau rakyat ketika mereka itu berada di proses-proses kampanye ataupun juga proses-proses pemungutan suara. Yes. Ini kan tidak bisa dianggap remeh ya. Kalau kemudian ini abe betul, ya jangan salahkan. Itu nanti kalau kemudian rakyat itu juga akan minta pertanggungjawaban pemerintah. Ya. Jangan salahkan kalau kemudian korban bertambah kan. Iya. Secara moral dan material. Jelas itu. Sekarang aja Jawa Timur. Jawa Timur itu sekarang 19 kabupaten kota. Iya. Jadi 16 kabupaten yang melaksanakan pilkada, kemudian 3 kota yang melaksanakan pilkada. Rata-rata daerah itu juga jumlahnya tidak sedikit yang mereka juga terkonfirmasi positif dan juga yang meninggal. Kemudian dengan berbagai dalih, bahkan ada beberapa daerah itu yang kemudian menyampaikan bahwa oh ini sudah zona orange atau zona Iya. padahal semestinya kan zona merah kemudian minta diakui sebagai zona orange ya. Demi kemudian itu semua. Jadi ini kan menjadi PR kita bersama. Pemerintah ini kalau betul-betul dipaksakan, saya khawatir bahwa dengan jumlah yang segini besarnya itu nanti akan terimbas pada rakyat. Hitung-hitungannya Pak Kodari ya, Pak Kodari itu, saya punya datanya itu, bahwa kalau ini sampai kemudian dipaksakan, padahal sesungguhnya jumlah bentar. Saya punya catatan kok ini. Kalau Kodari itu mengatakan bahwa ini COVID-19 itu bagaikan bom waktu apabila Pilkada 2020 ini tidak ditunda. Jika tahapan kampanye nanti tetap dilakukan,
dengan tatap muka di 1.042.280 titik itu, asumsi 100 orang per titik, maka potensi orang tanpa gejala atau OTG yang tergabung dalam masa kampanye 71 hari itu diperkirakan mencapai 19.803.320 orang. Wah, itu bukan angka yang remeh ya. Itu kan angka kemarin. Iya. Jadi itu 19 juta kalau kemudian itu terpaksa dilakukan. Jika positif rate kasus COVID-19 di Indonesia itu 19%, taruhlah begitu, dan maksimal yang ikut kampanye 100 orang, jujur, saya juga tidak yakin yang datang 100 orang itu per titik itu. Mungkin ada yang 500, jangan-jangan bahkan juga 1.000. Astagfirullah. Itu pasti akan terjadi. Bisa bayangkan nanti kira-kira jumlahnya berapa itu. Waduh, ini padahal kan juga di beberapa daerah yang ya seperti halnya daerah kita juga lah, di Sidoarjo ini sendiri. Ini kan juga bahkan pimpinan atau kepala daerah sendiri pun juga sudah menjadi korban juga dari COVID itu sendiri, kan saya rasa itu juga perlu untuk dipertimbangkan kembali juga kan, karena memang bagaimanapun pemerintah selaku pemerintah daerah juga ya, selaku pemangku daerah, pemangku kebijakan di tingkatan daerah yang juga turut bertanggung jawab dalam hal penjagaan dan pengelolaan pemilu ini sendirian juga memang perlu harus coba diperhatikan juga. Semestinya kan pemerintah, Kementerian Dalam Negeri, kemudian DPR, kemudian Kapolri, ini harus segera kemudian melakukan langkah-langkah yang cepat. Karena sampai sekarang ini kan kita tidak bisa menghitung ya, tidak bisa kemudian mengkalkulasi ya. Tidak bisa melihat orang ini terkonfirmasi ya OTG atau tidak ya. Orang ini sehat kelihatannya, tapi kan nggak tahu kalau yang bersangkutan itu karier ya. Jadi tidak bisa kemudian sekarang ini pemerintah dengan berbagai dalih akan menerapkan protokol kesehatan. Kira-kira jaminan untuk menerapkan protokol kesehatan ini pada titik yang mana? Ya. Loh, kampanye contoh sederhana ketika kemarin pendaftaran itu. Pendaftaran itu hampir semua calon itu kan kemudian menyimpulkan mengatakan bahwa kita tidak mengundang mereka. Oke. Tapi faktanya di lapangan tidak akan mungkin calon datang mereka sendiri itu dengan sukarela datang itu tidak mungkin. Betul. Tidak mungkin. Karena rakyat itu mereka butuh makan kok, gimana? Iya. Mereka pastikan meninggalkan pekerjaannya. Apa kemudian karena mengantarkan calon itu dia itu panggilan karena saking terpanggil untuk mengantarkan itu ya nonsen omong kosong. Dan satu lagi juga bahwa yang namanya calon itu kan butuh sosok simbol kan Pak, ya nggak Pak? Butuh simbol yang memang untuk daftar kan juga kira-kira gimana Pak? Untuk wah, aku akeh ya itu pasti dia kan butuh pengakuan. Betul. Dia ingin menunjukkan kepada publik bahwa ini loh mereka masa saya ya, ini kekuatan kita. Ini pasti kami akan menang dengan kekuatan yang datang di dalam proses pendaftaran itu ya. Tapi tidak akan mungkin kalau kemudian mereka itu dengan sukarela datang. Ya. Mereka dengan berbagai kendaraan, dengan kemudian berbagai atribut, dengan berbagai aktivitas kegiatan dia lakukan. Ini contoh sederhana yang mereka tidak bisa melakukan memanage itu. Padahal semestinya kan kalau jujur ya mereka penyelenggara negara ini, di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 itu kan sudah menyatakan bahwa Pilkada 2020 itu pada Desember dapat dijadwalkan kembali jika pandemi itu belum berakhir. Oke. Bisa. Pada awal Mei 2020 itu Presiden Joko Widodo itu sudah menetapkan pelaksanaan Pilkada tahun 2020. Diundur ke Desember 2020. Iya kan? Catatannya, jika bencana non-alam atau virus corona ini belum berakhir di bulan itu, maka pilkada dapat diundur. Sekarang ini kan juga belum berakhir ini. Siapa kemudian orang yang mengatakan bahwa sekarang ini pandemi sudah berhenti? Nggak ada. Makanya hal tersebut itu bertuang dalam Perpu nomor 2 tahun 2020 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Perpu itulah yang telah disahkan DPR menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Jadi
semestinya kalau berpegang pada itu semua sudah selesai. Iya. Sudah selesai. Tapi kan mungkin ada kepentingan lain ya, mungkin iki nek gak diuntur nanti anakku gak dadi bupati atau wali kota, kan begitu. Iya. Dan itu kan tidak bisa dihindari, kemudian menjadi perdebatan panjang bahwa pemerintah ini seolah-olah tidak serius di dalam menyelesaikan persoalan-persoalan kebangsaan kita ini. Iya. Dan ada dalam peraturan itu juga kan kemudian dilihat bahwa himbauan kepada para calon yang yang kemudian mengikuti proses pemilu itu tadi untuk memaksimalkan, memasifkan melalui media sosial. Nah, kalau di sini kalau menurut Pak Suli ini kira-kira sampai sejauh mana sih efektivitas dalam media sosial itu untuk bisa mempengaruhi jumlah pemilih? Nah, Ya, karena kan sekarang promosikan ya? iya betul, karena kan memang kalau kita ketahui nih tren sekarang kan dari tahun-tahun sebelumnya memang jumlah pemilih cenderung agak sedikit ada peningkatan ya dibandingin dengan periode yang sebelumnya. Cuman kalau kemudian kita melihat pada kondisi yang ada pada tahun ini, kira-kira itu bisa mempengaruhi jumlah pemilih yang sangat signifikan nggak sih Pak kira-kira Pak? Ya, kita belum pernah mengadakan riset tentang itu ya, karena memang itu juga belum pernah kemudian kita lakukan dalam kondisi seperti ini. Oke. Tetapi kan diakui tidak bahwa media sosial ini kan sudah menjadi pegangan masyarakat. Masyarakat dalam tanda petik perkotaan. Iya, oke. Kalau Surabaya, Sidoarjo, saya kira tidak ada masalah. Iya. Tidak ada masalah. Ya. Karena tiap bendina warganya ndelok Iya, hidupnya begitu. Sekarang aja Iya, persoalan betul. belajar jaring Betul. yang jaring anak-anak kita ini ya. Coba yang daerah-daerah lain-lain pinggiran. Betul. Taruhlah Ponorogo, kotanya iya, tetapi kemudian anak-anak di ngerayun, anak-anak di sampu dan sebagainya, nah, itu kan problem. Nah, bagaimana kemudian mengedukasi masyarakat, meyakinkan masyarakat untuk menentukan, oh ini layak kita pilih. Wong mereka pun akses internet aja tidak semuanya penuhnya bisa didapatkan. Kalau toh kemudian bisa mengakses YouTube umpamanya, paling-paling kan boring itu lebih banyak daripada bisa mendengar apa yang disampaikan itu. Ya. Putus. Ya, putus. Apalagi kemudian paketnya sudah habis ya. Waduh. Ya. Ini kan problem, bagaimana kemudian kita, para kandidat itu mampu mengedukasi itu. Yang terjadi akhirnya adalah keuangan yang maha kuasa. Waduh. Iya. Siapa calon itu yang punya uang besar, karena dia mampu menggerakkan dan mampu kemudian mereka datang ke TPS, mengantarkan ke TPS, dialah yang akan pemenang. Ya Allah. Bukan lagi pemimpin yang punya integritas dan komitmen kepada bangsa ini. Masya Allah. Iya. Uang yang maha esa. Iya, keuangan yang maha esa. Keuangan yang maha esa. Ini juga bahkan kalau memang ini kalau kita mengacu yang Muhammadiyah sendiri kan ini juga pastinya mencederai tauhid kita kan. Nah, yang memang nampaknya kalau kemudian kita coba refleksi lagi, kenapa sih Pak kalau boleh tahu juga Muhammadiyah kemudian Nahdlatul Ulama kan juga sudah menyampaikan ya apa namanya terkait masalah bahwa bahkan mungkin kalau di Muhammadiyah redaksinya yang saya baca di situ tidak hanya kemudian masalah perihal pilkada saja kan, tapi perihal dalam hal seluruh aspek kehidupan yang kemudian menilai dan kemudian sedikit mengkoreksi juga pemerintah terkait penanganan COVID ini. Ada 7 poin. Iya, mungkin bisa dijelaskan juga Pak terkait Muhammadiyah itu sebenarnya apa sih Pak ininya indikator-indikatornya yang kemudian dalam hal kemarin yang sempat dipublikasikan itu? Muhammadiyah itu kan kita punya MC3 ya. Iya. Iya, MCCC ya. Dan ormas yang komitmen terhadap kebencanaan ini. Oke, iya. Dan segala sesuatunya tidak hanya MCC ini, kemudian amal usaha yang dimiliki oleh Muhammadiyah itu hadir dan turut kemudian membantu pemerintah. Sederhana saja sekarang, berapa rumah sakit yang dijadikan rujukan untuk itu? Kalau berharap pada rumah sakit yang dimiliki pemerintah, saya kira kewalahan dengan jumlah yang masyarakat yang kemudian korban COVID yang begitu besarnya itu. Jadi, kenapa kemudian Muhammadiyah ini melakukan sikap mengharapkan bahwa pilkada ini harus diundur? Begitu juga NU, kenapa melakukan hal seperti itu?
kembali lagi bahwa karena ini menyangkut nyawa manusia, nyawa anak manusia. Oke. Dan COVID-19 ini penyakit yang tidak bisa dilihat. Siapa yang tahu orang tiba-tiba kemudian kalau OTG, begitu saja kemudian dia akan meninggal. Karena tidak tahu bahwa yang sesungguhnya adalah terkonfirmasi positif. Padahal badannya juga seger-seger saja, tapi tiba-tiba kemudian dia terkonfirmasi. Dan itu persoalan itu. Tidak lagi kemudian kita ini berasumsi-asumsi bahwa persoalan ekonomi. Kalau logikanya sesungguhnya kalau kemudian masyarakat itu sehat, ekonomi secara otomatis akan bergerak. Betul. Karena semua akan terkoneksi dengan baik. Dan sekarang kalau kemudian maunya ekonomi bergerak di mana kalau kemudian masyarakatnya juga tidak sehat. Dan hidup dalam kondisi kewas-wasan gitu. Semua serba ketakutan, serba khawatir. Apalagi kemudian klasternya sekarang sudah klaster di rumah tangga. Karena kemudian era baru, mereka sudah bisa kemudian berinteraksi kemana-mana, orang ayahnya itu bekerja ke sana kemari di luar itu, yang bertemu dengan banyak pihak, pulang ke rumah, ya tidak tertib, yang bersangkutan menggunakan protokol kesehatan atau AB, ya, tidak langsung mandi, tidak, akhirnya kan kemudian terkonfirmasi yang keluarganya. Nah, ini kan persoalan-persoalan. Sehingga kenapa Muhammadiyah dan NU itu meminta bahwa pilkada ini harus ditunda. Kalau kemudian ormas besar ini sudah memberikan masukan kepada pemerintah, kalau kemudian pemerintah itu tetap membiarkan saja dan tidak ada upaya untuk mencoba untuk menunda itu, kalau nanti sampai suatu saat kemudian jumlah angka kematian ini semakin tinggi, jangan salahkan kalau kemudian rakyat ini juga akan menuntut presiden sebagai kepala negara untuk pertanggungjawabannya itu. Tapi agak sulit sebenarnya Pak seperti itu Pak. Ya. Kita sebagai mahasiswa pun juga agak sulit sih. Iya. Jalan ke sana pun juga agak sulit, gimana Pak? Ya semuanya tetap sulit saja kan. Tapi secara moral dia kan harus bertanggung jawab. Tidak akan mungkin kita itu, karena konstitusi juga melindungi itu. Dan sekarang siapapun yang ada di dalam penyelenggara negara kita kan juga apa sih yang kemudian mereka bisa sesuai dengan aspirasi kita. Tiba-tiba kan beberapa undang-undang diturunkan saja kan. Undang-undang Cipta Kerja, ya kan? Omnibus Law, dan berbagai macam undang-undang tiba-tiba turun. Lebih dahsyat lagi kan Undang-Undang Nomor 2 itu tahun 2020 itu kan. Bagaimana kemudian hak yang seharusnya dipegang oleh DPR, hak budgeting itu. Ya, itu tiba-tiba diambil sepenuhnya oleh pemerintah. Presiden mengeluarkan itu sudah selesai semuanya. Tidak ada budgeting yang semestinya kan tugas sebagai seorang DPR untuk melakukan sebagai pengawas itu. gitu. Pengawas itu. Itu sederhana saja. Jadi kemudian peran BPK juga tidak ada. Ya. Jadi tidak ada kemudian ketika orang atau penyelenggara negara ini melakukan kesalahan di dalam penggunaan anggaran untuk kemudian menyelesaikan COVID ini, tidak bisa kemudian mereka ini dituntut. Meskipun itu salah dalam penggunaannya itu. Oh ini kan serba repot. Pembahasan anggaran, makanya anggaran COVID ini dari 400 triliun ya, sampai kemudian mendekati 1.000 triliun. Tanpa itu persetujuan dari DPR. Baik Pak, kalau saya tanya nih Pak, jenengan kan juga mantan DPRD kan Pak Anggi. Nah, seberapa penting sih Pak perumusan Omnibus Law terus pilkada? Kalau Bapak beropini ini seberbahaya apa sih kok sampai posisi pandemi seperti ini terus tetap aja langsung udah dipaksa gitu ya. Kok urgensinya sampai sejauh apa gitu loh. Kalau jenengan beropini seperti apa Pak? Iya. Ya. Kerangka berpikir kita, kerangka berpikir mahasiswa, kerangka berpikir masyarakat juga kerangka berbeda dengan kerangka berpikir penyelenggara negara. Padahal semestinya kalau jujur saja mengacu pada undang-undang itu kan sebagai kerangka kita kan. Karena di situ sesungguhnya regulasi yang digunakan untuk semuanya.
Jadi undang-undang itu dilahirkan sesungguhnya kan untuk kepentingan semuanya, untuk mengatur betul, semua. betul. Jadi undang-undang itu dilahirkan, diciptakan bukan kemudian untuk melindungi satu orang, tapi bagaimana menempatkan semua posisi itu pada semua segmen yang kemudian menjadi kewajiban pemerintah untuk memberikan perlindungan itu. Makanya kerangka ini kita urgensinya itu apa, kemudian kok memaksakan ini harus kemudian tetap pilkada ini berjalan terus ya. Ya tadi itu. Karena kacamata penyelenggara negara, ya, baik itu penyelenggara pemilu, baik Kementerian Dalam Negeri, ya, itu kan terlalu mengambil posisi bahwa ya setengah hati di dalam penuntasan pandemi ini. Ya. Kenapa saya katakan setengah hati? Ya, karena menganggap bahwa dengan menerapkan protokol kesehatan itu bisa menyelesaikan semuanya. Itu teori, ya. Tapi kenyataannya nanti apa bisa menjamin itu kan? Menjamin ketika dalam proses kampanye, ketika kemudian dalam proses pemungutan suara di TPS, ya. Apa bisa menjamin mereka itu kemudian tidak tertular dan mereka tertib menggunakan sesuai dengan protokol kesehatan itu? Iya. Persoalannya di situ. Tidak kemudian membuat regulasi, nanti kita terapkan protokol kesehatan yang ketat. Ya. Orang banyak ini persoalannya, bukan 1-2 orang. Nah, inilah problem yang semestinya dengan bertambahnya angka yang cukup besar ini, semestinya ya sudah ambil sikap untuk kemudian menunda ini. Data saya aja pada per 23 September itu, ada tambahan pasien positif sebanyak 338 orang. Ini di Jawa Timur ya, 338 orang. Itu saya ambil data tanggal 23 September. Dengan total sekarang kan 41.700 sekian. Ini Jawa Timur loh. Yang sudah terkonfirmasi positif. Tambahan harian terbanyak pasien Covid itu di Surabaya. Surabaya tanggal 23 kemarin sudah tambah 70 orang ya. Terkonfirmasi positif. Sidoarjo itu ada sebanyak 45 orang. 45 orang sehari itu ya. Dan Kabupaten Lumajang sebanyak 28 orang. Ini kan tambahan yang cukup besar. Ya, betul Pak. Sehari di Surabaya, Sidoarjo dan Lumajang itu paling besar angka pertambahannya tanggal 23 September itu. Saya belum mengupdate ya yang sekarang ini. Jadi ini kan problem yang tidak bisa dianggap sederhana ya. Nah, kita kemudian belum lagi yang OTG itu. Nah, itu juga yang Saya kan juga tidak tahu juga. Kamu juga OTG kan ya? Wong biasa jangan orang kita ini ketemu banyak orang ya. Iya. Ketemu banyak orang rentan. Loh, saya juga nggak tahu. Ya, meskipun kita ini ketika kita sudah mencek ya, cek umpamanya negatif, ya, Betul. non reaktif. Tapi kan bisa juga kita di karier. Iya. Karena kita Karena mobil imun kita, ya, mobile, iya betul. Imun kita ini kuat ya. Tapi kita kan kemudian rentan menularkan pada. Iya. Jadi ini kan satu kewajiban yang sesungguhnya, makanya penting manakah pilkada atau Covid. Ya. Nanti kan kalau memandang bahwa pilkada lebih penting, maka Covid-nya ini juga adakah kemudian jaminan ya? Iya. Jaminan kemudian protokol kesehatan itu mampu diterapkan dan juga tidak bertambahnya angka terkonfirmasi positif itu. Iya. Ini kan juga menjadikan bahwa kalau kemudian kita melihat dalam skala prioritas, ini bisa jadi kalau kita melihat kasus Covid ini itu tidak dijadikan skala prioritas kemudian ketika dibandingkan dengan pilkada itu sendiri kan? Ya karena menganggap bahwa pergantian pimpinan kepala daerah itu wajib. Loh, memang wajib karena itu proses memang undang-undang yang mengatur itu. Betul. Tapi kan kita tuh tidak boleh abai bahwa di situ ada dampak yang akan ditimbulkan dan itu berimplikasi yang sangat berbahaya bagi kelangsungan kesehatan masyarakat kita. Ya tadi itu, kita tidak tahu satu di antara orang itu yang mungkin mereka adalah karier. Iya. Ini kan menjadi hal yang
semestinya menjadikan perhatian. Tidak ada alasan lagi bahwa jaminan kesehatan, jaminan protokol kesehatan itu bisa menyelesaikan persoalan ini. Iya. Iya. Dan mungkin juga kalau karena tadi kita banyak ngomongin masalah dalam kondisi kebangsaan kita ini Pak ya. Di tengah kondisi pandemi yang seperti ini, mungkin juga refleksi juga bagi kita yang generasi muda, Mas Ebi juga. Kira-kira Pak, bagaimana ketika kita ini memanajemen waktu kita, memanajemen diri kita juga di tengah kondisi pandemi, dan kemudian kita harus mengimbangkan antara kondisi keumatan, karena kondisi COVID ini kan juga menjadi masalah umat gitu kan. Yeah. Terus kemudian disandingkan dengan kondisi kebangsaan kita, kondisi pemerintah, kebijakan yang kemudian dikeluarkan juga itu juga menjadi rentan. Dan di sini bagaimana kita menyikapi itu, Pak? Ya, semestinya kan kondisi keumatan itu ya kondisi kebangsaan kita kan, ya. Oke. Kan itu tidak bisa terpisahkan karena memang ini bagian daripada kebangsaan kita ini. Nah, ini kan pemimpin itu kan juga tidak ada pemimpin itu kalau tidak ada rakyatnya. Ya. Itu kan sudah logika demokrasi yang terbangun dan persepsi yang kita ciptakan. Bagaimana kita ini memahamkan kemudian menjadikan sebuah tatanan kebangsaan kita ini yang bisa mengayomi seluruh rakyat ini kan itu. Kepala daerah memang penting karena dia sebagai penyelenggara negara untuk mengatur regulasi, memberikan jaminan perlindungan dan hak-hak konstitusional yang harus kita lakukan. Tapi pada satu sisi dalam kondisi yang seperti ini, semua orang ini kan tidak bisa kemudian bereksplorasi dengan pekerjaan mereka, dengan usaha mereka. Semua ini akan berhenti. Sekarang aja kan kalau kita melihat bahwa kita ini sudah mendekati resesi ekonomi kan. Itu yang ngomong Sri Mulyani. Iya, karena sekarang pertumbuhan ekonomi kita ini sudah minus 2, ya kan? Iya. Minus 2% itu minus 2% itu persoalan bukan lagi menjadi hal yang bisa terselesaikan. Padahal kan orang mengatakan bahwa Menteri Keuangan kita itu adalah menteri terbaik di dunia kan begitu. Iya, malah orang dunia, orang yang sing pakar yang ngurusi duit dunia. Media yang bilang. Dan itu kan sekarang menjadi persoalan besar. Kita bayangkan kemudian beban hutang kita yang cukup besar. Jadi sehingga kita ini satu yang belum kita terselesaikan, tambah lagi masalah satu yang mungkin menambah, tambah lagi masalah lainnya lagi. Jadi kapan kemudian kita ini kesejahteraan dan rakyat, keadilan juga belum terpenuhi secara sepenuhnya itu didapatkan oleh rakyat, apalagi berbicara kesejahteraan. Sumber kekayaan alam kita yang melimpah ini, tongkat dan kayu ditanam aja jadi tanaman ya. Tapi fakta kan kemudian kekayaan alam kita ini kan belum sepenuhnya bisa dinikmati oleh masyarakat kita. Kita yang kekurangan tenaga kerja, kita pengangguran, angka pengangguran kita bertambah tinggi, tapi kemudian mereka mendatangkan tenaga asing dengan berbagai dalih bahwa masyarakat kita, anak-anak kita tidak mempunyai kapasitas dan keilmuan seperti mereka. Iya. Itu kan alasan-alasan klasik yang sesungguhnya di balik itu ada apa itu sesungguhnya? Kondisi kita jumlah angka penganggurannya semakin tinggi, tapi kemudian dengan dalih bahwa mendatangkan tenaga asing karena anak-anak kita ini tidak punya kapasitas untuk itu. Kita sebagai sarjana juga sarjana lah pemandai kan juga bingung kan ya. Setelah ada pemberitaan sarjana di negara kita itu bicara kualitas itu kurang dibandingkan tenaga asing dan sebagainya kan, itu bikin miris sebagai anak muda kan ya. Kita sudah berusaha 4 tahun berproses dan sebagainya, ternyata negara menyikapi seperti itu juga gitu loh. Ya, saya salut ya dengan Mahathir Mohamad itu. Iya, Perdana Menteri Malaysia. Ya, Perdana Menteri Malaysia di usianya yang 90 tahun dia untuk mengambil alih kekuasaan ya. Setelah dia sekian lama itu berkuasa memimpin Malaysia itu. Dia kemudian berani mengatakan bahwa dia tidak akan mengembalikan hutang kepada pemerintah Cina. Karena hutang itu tanpa persetujuan parlemen dan tanpa persetujuan kerajaan.
Waduh, mantap. Tegas banget. Dia mengatakan kalau kemudian Cina mau minta itu, silakan itu ambil jalan-jalan tol itu. Ya. Ambil jalan tol, ambil semua itu jalan-jalan tol. Itu kan luar biasa bahwa ketergantungan dan itu bisa tercipta itu. Ya kita mimpi itu gitu. Mimpi itu, enggak tahu mimpi ini bisa tidur terus atau enggak. Kalau enggak tidur enggak total ya. Ya enggak mimpi-mimpi, enggak perasaan. Angin ini kena angin semilir. Kalau saya tanya, ambil jalan tol itu. Jalan tol kan sudah milik itu kan ya. Ya itu. Kita juga jalan tadi kita. Ini punya saya udah. Kayak gitu. Oke Pak Sulu, yang terakhir nih, harapan apa nih untuk anak-anak muda sekarang untuk melek politik, melek problematika di Indonesia ini, gimana sih harapan Pak Sulu sebagai mantan pemuda ini? Beliau juga mantan ketua cabang IMM Surabaya. Luar biasa. Beliau juga pengurus vokal. Iya. Luar biasa. Ya, ini boleh. Sekarang itu kan kita semua anak muda terkooptasi dengan kesibukannya masing-masing. Jadi padahal mereka itu sekarang kan enjoy dengan sendirinya, dengan kemudian berselancar dengan media sosial yang dia pegang, itu bagus-bagus saja. Tapi ada hal yang sesungguhnya harus terpanggil, itu adalah komitmen kebangsaan anak-anak kita ini. Generasi muda itu komitmen kebangsaan ini harus dipegang dan menjadikan pegangan mereka. Untuk apa? Ya untuk turut serta mereka itu hadir memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa negara ini butuh dikelola dengan benar. Butuh dikelola dengan benar itu adalah pertama, syarat utama yang harus dilakukan adalah memilih pemimpin yang benar. Kesempatan sekarang kan pilkada, ya. Kalau dipaksakan, mana mungkin kita sekarang itu bisa mendapatkan pemimpin benar itu? Karena proses pemilihan kepala daerah dan mahar politik itu juga masih terjadi di hampir semua partai politik. Oke. Sehingga biaya politik itu mahal. Mahal Pak ya? Mahal. Dan siapapun yang akan jadi kepala daerah dengan biaya saksi yang begitu besar, biaya penyelenggarannya besar, tanpa kemudian mereka itu ada pihak ketiga yang turut serta kemudian mendorong mereka untuk maju jadi kepala daerah. Akhirnya apa? Kekayaan alam, pendapatan asli daerah itu menjadi siapa yang menjadi sponsor utama dalam setiap pesta demokrasi pemilihan kepala daerah? Bondoni. Tidak ada yang makan siang itu gratis, itu tidak Ya, ada. no such a free lunch. Jadi ini yang harus kita ya gimana sekarang anak muda itu untuk kemudian sekarang berkiprah untuk melakukan edukasi pada masyarakat itu. Ya sekarang saatnya ya harus ada di garda depan, membangun wacana diskusi untuk mengkaji, memberikan masukan-masukan, ngajak menyadarkan masyarakat, memberikan edukasi pada masyarakat bahwa filsafat Yunani itu mengatakan bahwa ikan itu busuk dimulai dari kepalanya. Ini artinya apa? Bahwa kalau kita salah memilih pemimpin, ya nanti dengan sendiri kita pun juga akan terimbas dari pemimpin yang kita pilih itu. Makanya harus hadir, harus tumbuh kesadaran, membangun komitmen, berkiprah, menciptakan suasana demokratisasi yang bagus, ruang berdiskusi yang memberikan aspirasi bagi siapapun untuk mereka memberikan pemikiran terhadap tugas dan kewajiban kita sebagai anak muda. Karena apa? Mumpung jadi anak muda, catat dalam sejarah hidupmu, kalau anak muda itu tidak pernah berkiprah dalam persoalan-persoalan kebangsaan, nanti getun usia tua. Oke. Karena tidak pernah punya sejarah dan cerita. Ya. Jadi kan ketika muda itu punya cerita bahwa perjalanan hidup saya dulu waktu muda pernah turut serta andil di dalam persoalan kebangsaan itu. Jangan terlena dan jangan terbuai dengan media sosial. Jadikanlah media sosial itu wahana untuk memperkuat diri kita, untuk menciptakan kedewasaan kita, untuk membangun komitmen kebangsaan kita.
Luar biasa. Allahu Akbar. Semangat ya teman-teman semuanya. Ya di sini memang kalau memang kita coba lihat sejarah kembali juga, oh ya ini sambil santai-santai loh kalau ya mau minum-minum juga. Teman-teman hadirin sekalian yang di sini kalau mau minum ya kita di sini sama minum-minum ya. Kita minum yang bening-bening dulu. Kita sengaja kosongin karena kita juga ya nggak mau ngasih iklan di sini. Ya. Siapa tahu Kecuali kalau ada yang mau. siapa tahu untuk mau next mancing selanjutnya. aja. Iya. Oh iya. Di sini oh ya teman-teman semuanya kita lokasi kita ini kalau tahu di mana Mas Ebi lokasi kita ini? Kita syuting di Gazebo Literasi langsung dari SD Muhammadiyah 3 Ikrom Wage Taman Sidoarjo. Luar biasa. Kita beri aplaus dulu buat Muhammadiyah 3 Ikrom. Ini adalah Iya. apel usaha yang dimiliki oleh pimpinan ranting Muhammadiyah Wage. Iya, alhamdulillah. Ya. Iya. Iya. Oh, dan di sini dengar informasi sudah buka pendaftaran ya. Ya, mungkin bagi para hadirin sekalian dimanapun Anda berada, ya baik yang mungkin di melalui sosial media, mungkin tertarik untuk bisa melihat dan mensekolahkan generasi mudanya di Wage, bisa lihat di bawah ini ya. Nah, di sini ada running text untuk bisa bersama-sama untuk yang jelas kalau untuk kita ngelihat Muhammadiyah itu sendiri kiprahnya itu kan juga kita tidak hanya kemudian memikirkan kepentingan-kepentingan dari umat Islam saja, tapi pun juga kepentingan-kepentingan bangsa, bahkan kemanusiaan, lebih dari sekedar umat, apapun agamamu, jika memang ini kondisi kemanusiaan, Muhammadiyah itu hadir untuk ya sama-sama kita untuk mencerdaskan dan memberikan masa depan bangsa yang lebih baik lagi. Benar. Muhammadiyah menjadi fasilitator untuk masyarakat luas, memberikan fasilitas-fasilitas kepada anak-anak Anda. Contohnya ini adalah SD 3 Ikrom yang fasilitasi. Ini kalau bicara SD 3 Ikrom ini memang siswanya ini kalau bicara prestasi juga sangat luar biasa gitu. Betul. Ya. Oke Pak Suli, kita closing statement nih. Gimana Pak Suli untuk menyikapi di tema pada politik dan pandemi pada malam hari ini gimana ya Pak Suli? Ya, politik itu kan bagian dari sebagai alat kita untuk mengaspirasi kepentingan masyarakat. Karena sesungguhnya setiap orang itu tidak akan lepas daripada politik. Ya. Betul. Karena bisa ada wilayah dan tanah yang memang harus kita capai. Anak muda adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam persoalan kenegaraan kita. Karena sejarah telah membuktikan bahwa proklamasi pun ketika kemudian Sumpah Pemuda, kemudian Budi Utomo dan seterusnya itu semua adalah anak muda yang punya kepedulian dan komitmen terhadap persoalan-persoalan kebangsaan. Iya. Sejarah Indonesia menceritakan itu gitu. Anak-anak muda. Bahkan ketika Soekarno ketika itu kan berseberangan di kasus Rengas Dengklok itu, saatnya kemudian kita harus hadir dan saatnya kita adalah mewarnai dinamika kebangsaan ini. Pandemi itu adalah bagian yang sekarang menjadi PR hampir di seluruh penjuru dunia. Yes. Ya, karena menjadi persoalan dan tantangan kita bagaimana kemudian menghadapi pandemi ini. Ya, tugas kita semua sekarang adalah mengedukasi masyarakat untuk tertib menggunakan protokol kesehatan. Bagaimana kemudian dengan pilkada? Pilkada ini meskipun dengan apa yang disampaikan ada upaya untuk melakukan protokol kesehatan, tapi dengan melibatkan massa yang besar itu, saya masih ragu bahwa protokol kesehatan itu mampu diterapkan. Kalau kemudian ini tetap dilaksanakan, maka akan menjadi bom waktu dan itu dampaknya juga luar biasa. Muhammad Februari dengan menghitung-hitungan seperti itu, saya kira hitungan-hitungan itu ada rasional sekali.
Orang itu kampanye diundang 100, tidak akan mungkin yang datang itu 100. Apalagi pilkada. Tidak mungkin datang 100. Kalau kemudian mereka ditertib harus jarak mau 1 meter mereka itu, siapa dan berapa orang yang memantau jarak itu? Ini kan problem. Makanya taruhlah coba tetap mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 itu bahwa masih ada ruang untuk menunda pelaksanaan pilkada. Kalau itu betul-betul bisa dilakukan, saya akan mengucapkan, memberikan apresiasi kepada penyelenggara pemilu, pemerintah maupun menteri dan menteri yang kemudian memberikan ruang untuk melakukan pencegahan terhadap terjadinya penyebaran semakin luasnya COVID-19. Di sini ada ini ya, apa namanya, kita rehat sejenak. Rehat sejenak ya. Oke, kita rehat sejenak. Di sini ada ikan ya, yang akan nanti Ada yang lewat. soalnya nanti kita akan kembali lagi mungkin sampai sini sampai jumpa, nanti kita akan bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tonight.
Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, kita bertemu kembali ya di segmentasi kita yang kedua kali ini. Ini apa namanya? Alhamdulillah ya, kita ada tambahan. Ada iklan yang bisa Alhamdulillah. kita Ya. putar. Ini permintaan dari sponsor ya. Iya, betul, karena memang sponsor kita juga jamaah kita sendiri juga untuk sama-sama memperkuat potensi ekonomi yang ada di masyarakat Wage ini, khususnya masyarakat ya sekitar Wage ini lah, untuk bisa sama-sama. Jadi kondisi pandemi ini agak sedikit susah, tapi kita bisa sama-sama untuk mencoba untuk bangkit. Harus bangkit. Kita sama-sama dari mana saja Mas Eli itu. Kami ucapkan terima kasih kepada yang utama adalah ayah anak kita yang sudah mensupport segala hal dari pimpinan ranting Muhammadiyah Wage, dari yang mau usaha juga di Muhammadiyah 3 Ikro. Kami ucapkan terima kasih, dan sponsor-sponsor yang menghadirkan kita suguhan-suguhan di sini juga terima kasih. Dari Pos Ketang Legenda Sidoarjo, ini adalah usaha dari ketua kita ya. Terima kasih Pak Nazar juga, terima kasih Pak. Di kami Jogja Jolali Wage. Ya, ini Jolali. Ini luar biasa. Tadi untuk pesannya bisa online ya? Online. Nanti juga bisa nyewa di Surabaya Sidoarjo ya. Saya juga pernah nyoba ini mie Jogjanya ini. Istimewa rasanya pasti ya. Oke. Juga terima kasih pada Rasulullah nanti. Nanti. Biar terakhir aja. Biar dapatnya double. Jadi di sini saya kebetulan ada redaksi yang menarik nih dari salah satu anggota Bawaslu RI, Bapak Afifuddin. Nah, Pak Afifuddin bahwa beliau menyatakan kalau di luar rumah itu hujan dan tidak bisa kita hentikan, maka tetaplah di rumah. Kalaupun harus keluar rumah, maka gunakanlah payung, jas hujan atau naik mobil. Artinya, untuk menghindari potensi tertular COVID, maka taatilah protokol kesehatan. Ini reaksinya juga masih Berarti hujan itu disandingkan dengan virus ya. betul. Dan disandingkan dengan payung. Aduh, ini sebagai pabrik nih bro. Kemudian bicara mengenai kondisi hal yang saat ini wah ini sepertinya kira-kira gimana nih? Gimana tuh Mas? Ya, kalau mengacu pada SKPP terkait dengan sikap dari Muhammadiyah terkait dengan COVID dan pilkada itu, kan ada poin yang kelima, itu kita kan memang harus tertib di dalam protokol kesehatan. Lengkapnya saya bacakan lah. Mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk lebih disiplin mematuhi protokol kesehatan terhadap COVID-19 yang ditetapkan pemerintah, serta membangun budaya hidup sehat dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, tempat ibadah, instansi kerja, dan sebagainya. Seluruh masyarakat hendaknya menjaga persatuan dan kerukunan dengan tidak memproduksi dan menyebarkan informasi hoax dan provokatif melalui media apapun, khususnya media sosial. Diperlukan sikap saling peduli dan berbagi dari masyarakat, terutama terhadap saudara-saudara yang terkonfirmasi positif dan keluarga korban COVID-19 sebagai wujud ta'awun dan gotong royong yang menjadi karakter bangsa Indonesia. Dan alhamdulillah kan Ibu-Ibu Aisyah kita ini ketika kemudian ada yang terkonfirmasi positif, tetangga-tetangga kita itu mereka menggunakan apa itu? Jangan itu apa? Gantungan ya? Iya Pak. Ya, itu kan hampir ya gerakan Ibu-Ibu Aisyah ketika kemudian ada tetangganya terkonfirmasi positif supaya mereka tetap bisa isolasi mandiri, ya kita mensupport itu. Jadi ini adalah himbauan dari PP Muhammadiyah, dan setidaknya juga menjadi tugas dan kewajiban kita semua bahwa kesehatan itu amatlah penting dan sekali. Dan pastinya kira-kira kalau kemudian dan ternyata kan pilkada serentak ini pasti tetap dilaksanakan nih Pak. Mungkin
kita perlu tindakan khusus nih Pak. Kira-kira ada nggak sih Pak masukan buat jamaah kita di Muhammadiyah Wali ini, itu kira-kira himbauannya kira-kira seperti apa Pak? Apakah kemudian di BPM sendiri atau dari kajiannya LHKP sendiri itu sudah ada sudah lebih dahulu? Kalau kita tetap mengacu pada PP Muhammadiyah, jadi kalau harapannya PP Muhammadiyah ini kan kita ini meminta pemerintah itu untuk menunda itu. Pak Saad kan juga berkomentar itu. Pak Saad mengatakan bahwa Muhammadiyah tidak akan mengeluarkan edaran bagi PJM atau juga PJM maupun PLN. Sebab usulan yang dikeluarkan oleh PP Muhammadiyah secara otomatis berlaku bagi pengurus bawah. Muhammadiyah ini kan sudah berpengalaman dalam mengurus ya, banyak orang, karena mulai tahun 1912 itu, bahkan pada tahun 1926 ketika kemudian membangun pertama kali rumah sakit Muhammadiyah itu kan demi juga untuk menjaga masyarakat sekitar ketika itu tidak bisa berobat kan. Dan Muhammadiyah juga lahir ketika itu, kemudian mengikrarkan bahwa rumah sakit ini dibangun pun juga tidak hanya untuk orang Muhammadiyah, tapi rumah sakit ini dibangun tanpa membedakan suku, ras, golongan, dan agama. Untuk alasan Ya, kemanusiaan ya. secara keseluruhan. Yang terpenting adalah persoalan kemanusiaan itu menjadi ciri khas kita dan kepedulian kita. Betul, betul, betul. Dan itu di mana-mana kan. Ya, Muhammadiyah itu selalu semangat adalah ta'awun, itu menjadi bagian yang tidak bisa dipungkiri bahwa itu adalah gerakan-gerakan yang kita lakukan. Edukasi masyarakat penting karena kita itu sebagai motor gerakan itu. Jadi ya tugas kita, anak-anak muda, ranting maupun cabang, ya harus tertib terhadap apa yang diambil keputusan itu. Bahkan awal-awal itu kan sempat terjadi perdebatan panjang ketika kemudian ini boleh nggak sholat, ya, sholat Jumat dan sebagainya. Ya, jadi tetapi ketika Muhammadiyah memutuskan itu juga bukan hal yang tiba-tiba, semua orang juga akan terlibat dan semua itu mempunyai dasar yang kuat untuk kemudian demi kesehatan kita bersama dan demi keselamatan kita semua. Ya, ini kan memang kalau kemudian Ya, kita lihat, kalau bicara pilkada ya sudah kan itu tadi itu. Pak. Pilkada ya tetap mengacu pada PP, tidak bisa. Iya. Kalau Pak Suli nih, saya punya pertanyaan yang menggelitik tapi ini harus ditanggapi nih. Iya. Pilih mana Pak Suli? Kita sebagai siswa-siswa di SD, SMP, SMA yang saat ini masih tutup ya, masih belum dibuka, atau lebih mementingkan pilkada? Pilih yang mana Pak Suli? Nah, yang terpenting itu adalah kesehatan. Kesehatan. Kita berbicara pilkada, ya, berbicara penyelenggaraan pendidikan sampai saat ini betapa susahnya untuk pendidikan dengan PPJ ini anak-anak kita di usia TK itu. Iya, betul. Dan beberapa sekolah TK itu kan sekarang tidak dapat murid. Ya. Karena merasa ya orang tuanya juga takut menyekolahkan di sekolah itu ya karena tidak ada proses belajar mengajar. Lebih baik diajari di rumah saja kan. Bayar di TK juga dengan pendaftarannya besar itu. Problem itu beberapa TK yang ada di kota Surabaya. Saya juga tidak tahu kalau di Wagis ini masih banyak yang mendaftar ya. Karena memang problem PPJ itu tidak semudah itu. Kasus yang terjadi beberapa hari yang lalu sampai orang tua kemudian bunuh anaknya. Nah itu. Itu kan ya karena memang belum terkanu dengan baik, dan terkoneksi dengan baik antara sekolah kemudian wali murid. Ya. Anak TK kan itu jadi korban. Ya tadi itu mereka memaksakan dengan PPJ. Sementara anaknya ini kan lagi enjoy bermain. Tidak ada mungkin kalau pakai laptop agak besar lah. Ketika kemudian menggunakan HP, betapa susahnya, lebih baik dia itu nonton yang lainnya daripada belajar belajar. Jadi ini kan belum tercipta dengan baik. Apalagi menteri kita ini belum juga memberikan rambu-rambu yang jelas terkait dengan proses pembelajaran ini. Kurikulum pun juga cara belajar kita belum itu. Meskipun kemudian ada suplai paket data yang diberikan pada sekolah-sekolah itu. Bukan itu persoalannya. Tapi bagaimana kemudian memberikan edukasi
memberikan proses pembelajaran itu yang terstruktur dengan baik dengan masa pandemi ini. Itu kan belum tercipta dengan bagus. Posisi juga anak-anak sekarang kan meskipun mereka libur sekolah dan sebagainya, tetapi warung internet dan sebagainya sekarang sudah ramai juga, mal-mal juga sudah ramai. Ini kan juga ada di hambatan tempat-tempat wisata juga. Sabtu Minggu juga pasti ramai banget, meskipun memakai protokol kesehatan juga itu ya mendingan kita sekolah lah daripada main-main nggak jelas dan sebagainya, main warnet setiap hari ya mendingan kita sekolah gitu. Ya ini menjadi evaluasi untuk negara, mungkin ya biar negara nonton podcast kita atau mohon dipertimbangkan, mohon lah ya. Kedasaran Pak. Mohon lah Pak. Adik-adik saya kan juga sekolah. Tapi, gitu. ya. Daripada HP-an juga ya mendingan sekolah lah Pak. Ya tapi ya tadi itu. Jadi bagaimana kemudian mengedukasi mereka ya dengan berbagai strategi pembelajaran yang diterapkan. Sekarang faktanya sekarang itu kan yang sekolah kan ibunya bukan bukan anaknya. Iya betul banget, betul PPJ banget itu kan sekarang itu. Iya. Itu kalau satu keluarga itu umumnya anaknya satu tidak ada soal. Kalau kemudian anaknya 2 atau 3 sama-sama proses pembelajaran ya. Waduh. Ibunya kemudian ikut Kesana kemari. rapat Zoom Asia ya susah lagi. Jadi di rumah itu bisa juga kemudian yang melayani anak yang paling kecil itu susah, dia juga sibuk dengan urusan dia ketika harus menggunakan itu. Ya ini kan problem-problem yang belum teranu dengan bagus ya. Jadi ya makanya itu semua itu sesungguhnya dari awal kalau kita konsisten itu sesungguhnya ya bisa terselesaikan. Karena kita ini kan setiap kebijakan ini kan selalu berubah ya. Kebijakan kemarin ini tidak boleh ini, ya, menganggap ini ya sudah. Karena apa? Karena ada satu kepentingan yang justru itu menjadi kepentingan utama itu adalah kepentingan politik, bukan kepentingan yang sesungguhnya demi kebaikan kita semua. Iya. Sehingga konflik-konflik itu masih tercipta dan kebijakannya itu seolah-olah ya terbangun dengan dalih yang dicipta. Aduh. Ini kan PR kita yang harus kita ada kedewasaan para elit politik kita ini bahwa persoalan pandemi ini jangan dijadikan konsumsi kepentingan politik. Kalau jadikan konsumsi kepentingan politik akan terjadi apa? Manipulasi data, ya kan? Sehingga kan kapan itu sempat terjadi perdebatan. Sehingga pola kerangka berpikirnya itu bukan kerangka menyelesaikan persoalan ini, bukan mengurai yang sudah ruwet itu, tetapi bagaimana kemudian berpikir melindungi, membangun citra positif, tapi faktanya itu negatif. Jadi ini yang belum terurai dengan baik. Karena apa? Kembali lagi bahwa mari kita siapkan masyarakat kita ini untuk kita berbicara baik. Kalau bekerja yang baik, ya, kemudian ini bisa dengan target sekian bahwa pandemi ini bisa berakhir. Saya kira rakyat akan kemudian akan hormat kepada siapa yang ambil keputusan itu. Ya pasti nanti akan dipilih lagi jadi bupati, jadi gubernur kan. Karena apa? Dia punya skema untuk kemudian menjawab persoalan yang sesungguhnya itu harus diambil alih para pengendali kekuasaan. Ya, kalau kemudian menyebutnya di situ. Kalau kekuasaan itu tegas, penguasa itu tegas, pemimpin itu tegas, semuanya itu bisa dilaksanakan. Semua sekarang itu iramanya palu sudah diucapkan, mulut sudah dikatakan. Ini keputusan, ini dilaksanakan. Siapa yang kemudian mau melakukan? Tergantung kita ya, masih mendebatkan bahwa kepentingan politik yang ada ya tidak akan pernah terselesaikan ini. Dari awal tadi ngomong kayaknya PR-nya banyak banget ini. Ya PR banyak kita belum berbicara pengangguran kita ya. Aduh. Ya, belum Ini kita berbicara masih baru kemudian, mengulas satu hal. Iya, masih banyak lagi. Aduh, Allahu Akbar. Ya, belum berbicara kemudian persoalan hutang kita yang semakin tinggi ya. Semakin besar. Nanti kita untuk mengangsur bunga hutang kita aja nanti diambil dari mana? Nah, gitu. mengingat bahwa
kita dihadapkan dengan beragam banyak banget PR mulai dari A sampai Z itu tadi Pak. Mungkin tadi kita hanya baru mengulas tentang skill sedikit ya, belum lagi pembahasan yang mungkin lainnya lah perihal masalah kebangsaan lagi yang lainnya. Kira-kira apakah kemudian ketika kita dihadapkan dengan kondisi kebangsaan kita yang ada saat ini, kita sepatutnya masih adakah harus optimis untuk bisa melihat dan ini masalah bangsa ini bisa selesai sebenarnya? Kira-kira bagaimana Pak? Ya, rakyat selalu optimis. Kita selalu optimis. Tapi apakah kemudian semangat kita ini, mereka mau mendengar semangat kita itu? Makanya saya katakan, selesaikan dulu persoalan kesehatan ini. Jangan dulu berpikir pada persoalan politik. 2024 itu masih panjang. Betul. Masih ada kesempatan. Jangan kemudian menjadikan komoditi politik yang mengabaikan dalam tanda petik, mohon maaf ya, menghadap kepada persoalan-persoalan yang itu sesungguhnya paling sensitif di dalam persoalan kesehatan kemasyarakatan kita ini. Jadi ya mari kita bangun ini dengan citra yang baik, tapi ya fakta di lapangan harus betul-betul baik bahwa ini harus kita urai. Pada satu sisi mana sesungguhnya, itu kan semua kan bisa dijadikan pelajaran kita. Ya memang kembali lagi bahwa rakyat memang harus kita edukasi. Tapi semua itu tergantung kemauan dan ketegasan para penyelenggara negara. Kepala daerah itu harus bisa mampu kemudian mengurai dari sisi kesehatan masyarakat, ekonominya dan lain sebagainya. Kesehatan kalau kita selesaikan, ekonomi otomatis akan mengikuti. Ya. Kalau ekonomi kita selesaikan, kemudian rakyatnya mati semua, mana mungkin kita akan bisa? Gitu kan? Nggak mungkin. Siapa yang sejahtera? Siapa yang mau menyejahterakan siapa kita ini nanti? Jadi itu kan menjadi bagian yang harus dipegang bahwa Presiden Jokowi sudah mengatakan bahwa kita selesaikan dulu kesehatan. Wah, ini baru bagus. Ini baru presiden. Hadir, berharap bahwa kesehatan itu adalah nomor satu, baru berpikir ekonomi. Ya tapi sayang kok agak terlambat sedikit. Tapi sudah bagus itu, sudah bagus. Jadi sudah melakukan upaya bahwa kesehatan itu satu-satunya. Kalau kemudian jangan berbicara, kemudian kan ada yang mengatakan bahwa Indonesia itu jumlah penduduk besar, 260 juta penduduk. Kalau yang meninggal cuma ratusan ribu itu kecil. Ini kan nyawa seseorang. Jangan kan 200 ribu orang yang meninggal. Satu nyawa pun itu sesungguhnya menjadi tanggung jawab negara untuk kita lindungi. Karena ada satu hal yang kalau mungkin saya melihat dari ada pernyataannya Pak Anies itu yang menarik, bahwa ini jangan orang yang meninggal ini jangan kemudian dilihat angka, karena ini nyawa gitu loh. Nyawa itu tidak bisa kemudian dihitung dengan angka. Tidak bisa kemudian nyawa ini dipadankan dengan angka-angka yang berjumlah dan bermacam-macam itu gitu. Emang betul. Jangan berbicara angka. Satupun itu nyawa seseorang. Jadi ya saya mengapresiasi Pak Presiden yang kemudian memberikan penguatan kepada rakyat ini bahwa kesehatan itu bagian yang terpenting yang harus diselesaikan dulu. Ini saya salut sama Pak Presiden ini. Alhamdulillah. Oke, sudah ya? Iya, kira-kira ini sudah 1 jam lebih tak terasa ya ini. Oke. Betul. Karena emang satu hal yang memang harus kita coba lihat bahwa kalau kita kemudian melihat Muhammadiyah itu sebagai organisasi dakwah Islam, ya, memang dakwah yang kemudian coba kita upayakan adalah kalau memang kita mengacu juga sama Al-Quran, ud'u ila sabili rabbik bil hikmah. Nah, kita harus mendakwahkan gitu kan sebagai salah satu upaya ikhtiar kita sama-sama bersama dengan masyarakat untuk kita kemudian menyelesaikan taat patuh terhadap protokol kesehatan, terus kemudian menedukasi tadi seperti yang dikatakan sama Bapak Suli masalah perihal kondisi kebangsaan kita, apa yang kemudian saat ini sedang kita hadapi, siapa yang kemudian sekarang ini kita coba lawan. Kita kan sama-sama sekarang ini sedang melawan
pandemi. Ya. Ya artinya kan berikhtiar Iya. baru tawakal. Betul, ya. betul. Ya, kemudian tawakal terus kemudian ikhtiar. Iya, waduh, rumus Jadi, rumus berikhtiar, urip, ya. rumus hidupnya kan kira-kira seperti itu. Allah sudah ngasih kita jalan ikhtiar tawakal. Ya, upaya ikhtiar itu baru tawakal. Iya, iya, iya. Jadi sama dengan itu tadi, kesehatan, ya jaga kesehatan, upaya untuk menjaga diri, itu baru kemudian berpasrah diri. Ya kalau sudah berusaha, sudah pakai face shield ya, pakai masker, kemudian pakai hand sanitizer, kalau kemudian kok masih kena, ya itu kembali lagi bahwa itu memang garis hidup yang bersangkutan. Gitu. Betul. Baik, terima kasih pada malam hari ini sangat luar biasa. Terima kasih Pak Suli dan Ya, sama-sama. Terima kasih juga buat teman-teman yang hadir di Ya, sini. Luar biasa semangatnya. Ya. terima kasih kru yang bertugas dan sponsor-sponsor yang sudah mendukung acara ini. Terima kasih kepada pimpinan ranting Muhammadiyah Wage. Terima kasih kepada SD Muhammadiyah 3 Ikrom. Terima kasih kepada Pos Ketan Legenda Sidoarjo dan Mi Jogja Jolali Wage. Jangan lupa cek Instagramnya, cari aja di Instagramnya. Ini tadi nggak dikasih Instagramnya ya, jadi cari sendirilah. Ya, Terima ya. kasih Pak Suli. Ya, Sukses sama-sama. selalu atas Semoga sehat-sehat PSAW-nya. juga ya, Mas. Amin. PSAW besok ada pertandingan Pak. Pertandingan di Babat, PSHW Babat. Ya. Oh, besok PSAW Jatim melawan PSAW Babat. Ya. Tapi nggak disiarin ya. Ya. Ini uji coba untuk Nanti Ebi yang menyiarkan. Instagramnya PSAW. Saya cun di Instagramnya PSAW. Yes, Sekarang yes. sudah di-share gitu kan. Ya. Iya, iya. Terima kasih Pak Suli, Ya. sangat luar biasa. Dan besok next episode kita juga membahas topik-topik yang cukup menarik juga. Apa yang terjadi di negara kita akan kita bahas di Wage Muda Bicara. Terima kasih. Ilahi fisabil haq fasabil khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, sama-sama.